apa? Saya sebagai ketua Dewan Pengurus Nasional JNIB, Jaringan Nasional Indonesia Baru. Pak, kita sekarang ini masih di zaman COVID, Pak, new normal. Tolong di Kabupaten Banyuasin ini termasuk zona merah, dan yang paling terbanyak yang terjangkit COVID-19. Tolong Pak jelaskan sedikit, karena Bapak tuh ingin bersuara tentang COVID-19 ini. Ya, pertama kita harus memahami dulu istilah new normal. New normal itu kan kehidupan normal baru. Artinya karena ini zaman pandemi, kita harus memahami itu dulu. Kalau posisi di Banyuasin ini kan sedang naik, artinya belum bisa dikatakan new normal. Dia harus memahami itu, jangan gagal paham. Yang new normal itu yang landai, yang posisinya landai, artinya yang tadinya naiknya harus sana 10, dia bis 2 atau 1, bahkan sehari itu tidak ada. Nah, sementara di Banyuasin sedang meningkat. Nah, kalau menurut saya nanti new normalnya, kalau sedang meningkat, kalau kita hidup ini kita bebaskan, saban hari bisa bertambah berpuluh-puluh, bisa tambah parah. Nah, sekarang kan sudah lumayan nih nggak terlalu banyak naiknya. Artinya sudahlah, nanti dulu melakukan new normal gitu loh, bahkan bebas kemana-mana gitu loh. Saya lihat kepala daerah kemana-mana, artinya sementara dia sendiri melarang jangan berkumpul. Nah, dia mengumpulkan orang, ini kan artinya yang tidak baik. Nah, itu satu. Yang kedua, penanganannya ini lamban kalau saya lihat. Dari awal sampai sekarang, yang namanya rumah makan di pinggir jalan itu tidak ada himbauan atau sterilisasi terhadap rumah makan itu sendiri. Sementara ini adalah jalan lintas, kita nggak tahu orang dari mana-mana banyak. Yang ketiga, anggaran COVID-19 ini kan terlalu banyak. 513 itemnya apa aja, yang sudah dibangun apa aja. Artinya saya meminta DPR untuk bagaimana mempertanyakan anggaran itu, nanti diklaim bahwa ini adalah anggaran COVID segala macam. 513 itu apa itu, Pak? Anggaran untuk COVID-19, COVID-19. Artinya harus ada item-item apa aja yang sudah dibantu, apa aja yang sudah diberikan. Kita nggak ngerti sampai hari ini, apakah itu untuk pembelian APD atau pembelian sembako untuk rakyat atau apa. Nah, ini DPR harus tegas mempertanyakan ini, karena ini anggaran bukan main-main, besar. 513 sampai hari ini infrastruktur sendiri tidak jalan. Nah, yang ketiga, kita kan punya anggaran 513, tapi Miliar itu, Pak ya? Iya, 513 miliar. Tapi kenapa orang rapid test bayar? Kalau mau rapid test, sementara digunakan untuk apa gitu? Itu kan pembelian APD juga saya lihat nggak maksimal. Jadi saya nggak tahu di mana letak anggaran itu, apa di Dinsos, apakah di Kesbangpol, apakah di Dinas Kesehatan. Jadi kita nggak ngerti di mana gunaannya dan apa realisasinya. Sementara bantuan yang diberikan itu saya lihat itu bantuan pihak ketiga kebanyakan. Itu kayak racun, terus yang lain segala macam. Terus disinfektan. Jadi itu yang harus kita pertanyakan. Dan saya minta DPR agar mempertanyakan itu, jangan yes no aja. Karena ini anggaran sangat banyak dan luar biasa. Nanti yang ini kan karena itu peruntukannya kalau penanganan COVID-19 untuk kesehatan masyarakat, artinya untuk menyentuh betul. Kalau bahasa ini untuk kesehatan Banyuasin bangkit. Tapi jangan sampai rakyat tersakiti, karena bahasa bangkit itu luar biasa. Artinya orang yang dari tidur bisa bangun, terus orang yang dari sakit bisa sehat, kayak gitu. Oke, ada lagi di Mungkin sampaikan? itu yang ini. Saya cuma minta DPR aja, DPR untuk agar mempertanyakan anggaran dan kegunaan tersebut. Dan saya
berkali-kali pernah saya nelpon salah satu dewan agar membuka posko di perbatasan untuk penanganan COVID karena jalan kita adalah jalan lintas. Tapi sampai hari ini Sekda juga pernah saya WA, tapi sampai hari ini yang namanya penanganan di posko perbatasan tidak ada. Karena